Telah diberikan suatu rumusan untuk menentukan banyaknya pohon rentang dari graf yang merupakan sikel, yaitu ini tau Cn sama dengan N. Jadi ada sebanyak N pohon rentangnya. Selanjutnya, sebelum kita mempelajari salah satu metode untuk menentukan banyaknya pohon rentang, metode ini tentu bukan metode yang langsung kita memiliki graf terhubung kemudian langsung bisa ditentukan banyak pohon rentangnya. Bentuknya nanti itu berbentuk rekursif. Jadi sepertinya kita lakukan secara simultan untuk mendapatkan hasil yang diinginkan. Sebelum itu kita pelajari dulu beberapa konsep yang akan diberikan di catatan berikut ini. Pertama, jika kita memiliki suatu graf terhubung, kemudian graf terhubung itu punya gelung atau loop ini tidak mempengaruhi banyaknya pohon rentang, jadi kita bisa abaikan. Seperti pada gambar 24 ini, maka tau G-nya akan sama dengan tau G1. Banyaknya pohon rentang di graf G itu sama saja dengan banyaknya pohon rentang di graf G1. Tau G itu banyaknya pohon rentang G. Kemudian yang kedua, misalnya kita punya suatu graf. Dalam graf ini ada istilah blok. Blok dari graf G adalah graf bagian maksimal G yang tidak memiliki titik pemutus. Titik pemutus di sini maksudnya adalah satu titik yang ketika dihapus grafnya menjadi tidak terhubung. Contohnya di graf G yang ini. Jika kita hapus graf yang ini, kan jadinya graf G ini tidak terhubung. Berbeda dengan kalau titik ini yang dihapus, grafnya tetap terhubung, maka titik ini bukan titik pemutus. Tapi yang ini adalah titik pemutus, karena kalau dihapus maka grafnya menjadi tidak terhubung. Blok adalah menurut pengertiannya graf bagian maksimal G. Jadi dia adalah graf bagian maksimal G yang tidak memiliki titik pemutus. Selain dia adalah graf bagian maksimal, dia juga tidak boleh punya titik pemutus. Contohnya di sini. Tentu yang ini adalah satu blok yang ini. Mengapa? Karena di sini tidak punya titik pemutus. Tapi kalau kita ambil ini keseluruhan di sini, ini bukan blok. Mengapa? Karena ini ada titik pemutusnya. Seperti itu. Jadi di sini ada 3 blok, yaitu bloknya C3, bloknya C2, sama bloknya K4. Seperti itu. Kemudian selanjutnya, seperti yang tadi saya bahasakan bahwa tidak ada formula khusus untuk menentukan banyaknya pohon rentang dari satu graf terhubung yang secara umum, tidak ada. Kita akan mempelajari yang bentuknya nanti simultan atau bentuknya rekursif. Kita mencari grafnya. Tapi sebelum itu kita pelajari dulu istilah mengkontraksi. Jadi misalnya kita perhatikan gambar 2.6. Kita punya graf G seperti ini. Kita punya sisi E. Kalau kita hilangkan sisi E, graf G-nya kan menjadi ditulis biasanya begini, graf G kurang E, bentuknya yang ini. Kemudian kalau kita kontraksi sisi E, jadi misalnya G dengan graf G ini dengan mengkontraksi sisi E, itu maksudnya adalah sisi E dihilangkan, kemudian ujung-ujung sisi E tadi disatukan, dijadikan satu titik. Hasilnya ini. Biasanya disimbolkan dengan G bintang E atau kadang juga G nokta E seperti ini. Jadi itu simbolnya bermakna sama meskipun simbolnya berbeda. Ini bisa dilihat bahwa ketika E-nya dihapus, kemudian ujung-ujung dari sisi E itu dipadukan, disatukan, dibuat jadi sama. Ini maksudnya graf G mengkonstruksi sisi E. Jadi hasilnya graf ini. G bintang E atau G nokta E biasanya. Seperti itu istilah kontraksi. Dari keadaan ini kita bisa lihat bahwa banyaknya sisi dari hasil kontraksi sisi E itu tentu berkurang 1. Mengapa? Kan sisi E nya dihilangkan. Kemudian titiknya juga seperti itu, berkurang 1 karena 2 titik dijadikan 1, berarti berkurang 1. Kemudian apa yang menjadi menarik di sini, nanti ini yang membawa kita ke teorema yang akan digunakan untuk mencari banyaknya pohon rentang. Yang menarik adalah bahwa jika kita memiliki pohon rentang di graf G yang memuat sisi E, katakanlah ini memuat sisi E, itu nanti berpadanan dengan suatu pohon rentang
yang berada di G bintang E. Mengapa? Bayangannya kita bisa anggap sebenarnya di sini sisi E ada, tapi kan dihapus. Nah, jadi kita bisa bayangkan contohnya misalnya di sini ada graf rentang pohon rentangnya seperti ini. Yang memuat sisi E, kita bicara pohon rentang yang memuat sisi E. Misalnya seperti ini. Ini V1, ini V4, ini V2, ini E. Maka yang berpadanan dengan di sini adalah kita tinggal bayangkan bahwa sisi E tidak ada dan titik ini berada di sini, maka hasilnya adalah ini. Nah, ini padanannya. Jadi ini adalah yang ini tadi V1 itu menyatu dengan ini tadi V berapa ya? Ini tadi V3. Menyatu dengan V3 di sini. Jadi bayangannya ini sebenarnya sisi di sini ada, sisi E ada. Tapi kan tidak mempengaruhi bentuknya nanti ini terhitung juga berpasangan dengan ini. Jadi kalau kita misalnya punya yang lain, katakanlah misalnya yang ini, kita punya misalnya yang ini, saya buat yang lain. Misalnya kita punya bentuk pohon rentangnya, misalnya kita punya pohon rentangnya seperti ini. Ini yang memuat sisi E. Ini V2, ini V3, ini V4, ini V1, ini sisi E. Yang berpadanan dengan di sini adalah bisa dibayangkan, bayangkan saja V3-nya disatukan dengan V1. Kita bayangkan V3 disatukan dengan V1. Berarti kan jadinya nanti ini kalau disatukan jadinya nanti seperti ini. Ini V1, V4 yang ini berarti seperti ini kan. Nah, ini yang V1 disatukan dengan V4. Ini yang V4 dengan V2-nya. Jadi dia itu yang ini sebenarnya. Kalau kita bawa ke sini berarti dia adalah yang ini. Seperti itu. Jadi di sini bisa dilihat bahwa setiap pohon rentang yang memuat sisi E di graf G ini berpadangan dengan satu pohon rentang di graf G bintang E. Selalu seperti itu. Begitu juga satu pohon rentang di graf G bintang E itu berpadangan dengan satu pohon rentang yang ada di G yang memuat E. Syaratnya yang memuat E. Kita bicaranya seperti itu. Perwakilannya yang ini. Ini nanti konsep yang kita bawa untuk mendapatkan teorema di bawah ini. Kita langsung saja teorema yang akan kita bahas. Jika E bukan sisi loop atau bukan gelung dari suatu graf terhubung G, maka berlaku tau G sama dengan tau G kurang E ditambah tau G nokta E. Maksudnya ini, banyaknya pohon rentang di graf G adalah banyaknya pohon rentang di graf G tanpa sisi E ditambah dengan banyaknya pohon rentang di graf G yang mengkonstruksi sisi E. Seperti itu. Berarti kalau kita bayangkan dengan yang tadi, katanya banyaknya pohon rentang ini itu sama dengan banyaknya pohon rentang di G kurang E ditambah dengan banyaknya pohon rentang di G bintang E. Langsung kita perhatikan proofnya, buktinya. Tau G ini adalah jumlah atau banyaknya pohon rentang di graf G yang memuat sisi E dan jumlah atau banyaknya pohon rentang yang tidak memuat sisi E. Berarti kan kalau seperti itu, ini kedua hal ini kan saling lepas. Satu pohon rentangnya memuat sisi E, satu pohon rentangnya tidak memuat sisi E. Jadi sekarang tinggal kita mengetahui atau tinggal kita perlihatkan bahwa tau G bintang E atau tau G nokta E itu sama dengan banyaknya pohon rentang yang memuat sisi E. Seperti itu. Kita perhatikan fakta yang ini. Titiknya untuk G kurang E ini sepertinya tidak ada masalah ini. Untuk yang tau G kurang E. Yang masalah sekarang. Jadi untuk kasus ini tidak ada masalah. Jadi banyaknya pohon rentang di graf G yang tidak melibatkan sisi E itu pasti sama dengan ini, banyaknya pohon rentang di graf G kurang E. Karena kan sisi E nya dihapus. Saya kira ini cukup jelas. Maka tinggal diperhatikan yang ini, yang suku tau G nokta E atau tau G bintang E. Apakah ini sama dengan banyaknya pohon rentang di graf G yang memuat sisi E? Sekarang jika kita punya suatu pohon di graf G yang memuat sisi E,
katakanlah pohonnya adalah pohon T, maka kontraksi dari sisi E di T dan G akan menghasilkan pohon rentang tau E T nokta E dari G nokta E. Jadi maksudnya ini pohon T ini yang memuat sisi E, pasti ketika T ini kita konstruksikan sisi E di dalam T ini, maka hasilnya adalah T nokta E. Tentu ini juga adalah pohon. Mengapa? Pohon itu kan kalau satu sisinya itu adalah graf terhubung dengan sisi minimal. Jadi sehingga kalau T ini tadi misalnya sisinya adalah N, maka itu adalah minimal sisinya, dan selisih sisi dengan titiknya itu selisih 1. Kemudian di sini ketika kita lakukan kontraksi sisi E, maka pohonnya nanti kita coba lihat di sini. Ini kan pohon dengan titiknya selisih 1, 3. Kemudian kalau kita kontraksikan sisi E, titiknya kan tinggal 3 titiknya, kemudian sisinya tinggal 2. Karena kan sisinya dihilangkan 1, maka ini juga pasti banyak sisinya minimal, maka bisa dilihat dengan jelas bahwa pohon yang ada di sini akan menjadi pohon juga di sini. Kalau di sini namanya T, nanti di sini adalah pohon dengan kontraksi sisi E, seperti itu. Nah, sekarang tinggal dilihat sebaliknya, apakah pohon yang didapat di G kontraksi sisi E ini adalah pohon juga nantinya di graf G. Tinggal itu yang kita perlihatkan. Nah, sekarang kita lihat di bagian ini. Jika kita lihat di bagian sininya, jika kita lihat di bagian ini, misalkan T0 adalah pohon pada graf G nokta E atau graf yang mengkonstruksi sisi E. Ada dengan tunggal pohon rentang di T dari G yang memuat E, sehingga T ini T kontraksi E sama dengan T0. Jadi misalnya kita punya tadi di sini, katakanlah kita bekerjanya terbalik lagi. Saya hapuskan dulu ini supaya mudah. Jadi di sini ini cuma gambarannya saja. Jadi di sini misalnya kita punya satu pohon rentang, katakanlah pohon rentangnya adalah ini. Kita ambil yang ini yang digambar, yang ini pohon rentangnya, maka pasti ada satu pohon rentang di graf G yang berpadanan dengan ini. Yang mana itu kira-kira? Kita tinggal kembalikan sisi E-nya, berarti kita bisa buat di sini seperti ini. Sisi E-nya dikembalikan berarti seperti ini. Di sini bisa dilihat perubahannya hanya pada bahwa sisi E ini tadi hilang, ini sisi E-nya hilang di sini. Berarti kan tidak mempengaruhi. Saya kira begitu. Sehingga dari apa yang telah kita lakukan, kita sudah mengetahui bahwa ternyata tau dari G yang mengkontraksi sisi E sama dengan banyaknya pohon rentang di graf G yang yang memuat sisi E. Berarti kita sudah punya ini. Tau G sama dengan tau G kurang E ditambah tau G nokta E. Terbukti teoremanya. Kemudian contoh terkait dengan penggunaan teorema ini bisa kita lihat dari contoh berikut. Misalnya kita punya gambar graf G seperti ini. Dari gambar graf G ini, kita buat dulu satu sisi E. Jadi kita ambil dulu sisi E. Kita tentukan, katakan di gambar ini ditentukan yang ini sisi E-nya. Berarti yang ini sisi E-nya. Kemudian kita hilangkan. Ini adalah graf G kurang E. Yang kedua kita kontraksi sisi E-nya. Ini adalah G kontraksi sisi E yang ini. Menurut teorema ini berlaku seperti ini. Selanjutnya, hilangkan semua gelungnya. Mengapa? Gelung tidak mempengaruhi banyaknya pohon rentang. Jadi dihilangkan ini, hilangkan ini, hilangkan ini. Dapat yang ini sama ini. Selanjutnya, dari sini kita melakukan lagi kontraksi di sini. Kita kontraksi lagi. Jadi kita kontraksi lagi sisi ini, salah satu sisinya sembarang saja yang mana dipilih. Di sini soal dia pilih yang ini. Dia kontraksi lagi yang ini sehingga dapat ini tambah ini. Ini kan disatukan sisi ini, dapat ini. Berarti ini hasil kontraksinya lagi dengan ini. Dapat yang ini tetap. Kemudian dari sini kita ambil lagi satu sisi, kontraksi lagi ini. Sebenarnya di sini kita sudah bisa berhenti. Mengapa? Ini kan tadi C
Ini tadi adalah C4. C4 itu banyaknya, hasilnya tadi di sini adalah 4 menurut teorema sebelumnya. Kemudian di sini tinggal ini yang dibicarakan ini. Sedangkan yang ini banyaknya pohon rentanya ini bagaimana? Ini pohon rentanya ada 4, yang ini. Pohon rentanya ada 4, berarti 4 tambah 2 kali 4 adalah 8. Berarti 12 ini. Maka dengan perhitungan ini diperoleh ini 12. Yang ini dikerja manual saja yang ini karena sudah kecil. Jadi kita bisa mencari banyaknya pohon rentang dari ini itu secara manual bisa. Atau bisa menggunakan tadi itu. Ini kan terdiri dari C2 dengan C2. Menggunakan rumus yang ini. Atau saya belum jelaskan ya. Yang C2 ini perkalian. Kalau dia ada bloknya itu dikali-kali saja. Belum ya. Jadi di sini ada 3 blok, maka banyaknya pohon rentang untuk graf G adalah mengalikan banyaknya pohon rentang di setiap blok. Selanjutnya yang di sini tadi soal ada 2 bloknya, C2 dengan C2, berarti 2 dikali 2 4 ini, seperti itu. Saya kira cukup jelas.